Sejumlah aktivis LSM yang tergabung dalam koalisi rakyat sipil anti korupsi mendesak Kejati Jambi untuk mengusudukan korupsi proyek pengadaan obat di Dinkes Tanjung Jabung Barat. Mereka menduga terdapat indikasi obat kadaluarsa yang didistribusikan ke seluruh puskesmas yang ada di Tanjabar. Ini menyangkut rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pendemo yang tergabung dalam koalisi rakyat sipil anti korupsi di Jambi ini berorasi di depan pintu masuk kantor Kejaksaan Tinggi Jambi pada Senin 23 Juni 2025. Mereka berunjuk rasa terkait dugaan korupsi pada proyek obat puskesmas di Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2024. Dalam orasinya, koordinasi lapangan Abdullah menyampaikan bahwa berdasarkan informasi, data-data, dan dokumen yang dimiliki pihaknya, terdapat dugaan korupsi dalam pengadaan obat untuk kepentingan puskesmas Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terindikasi kadaluarsa. Abdullah menjelaskan, temuan ini dapat menjadi pintu masuk aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan Negeri Tinggi Jabung Barat untuk mengusut tuntas dugaan korupsi itu. Menurutnya, persoalan ini sudah sangat keterlaluan lantaran menyangkut hajat hidup orang banyak. Selain itu, ia juga khawatir jika obat yang diduga kadaluarsa tersebut dikonsumsi oleh masyarakat dan bukannya sehat melainkan akan timbul penyakit baru. Abdullah menduga aktivitas dugaan korupsi di Dinkes Tanjabar ini telah berlangsung lama dan berada di bawah kendali perantara atau broker yang bukan berasal dari dinas maupun perusahaan penyedia barang. Pada proses beberapa kegiatan pengadaan obat pada Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Barat, khususnya tahun 2024. Berdasarkan informasi yang kami miliki dan terus data-data dan dokumen yang kami peroleh, bahwa ada indikasi pengadaan obat untuk kepentingan puskesmas se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat itu ditemukan kadaluarsa. Jadi ini adalah pintu masuk sebenarnya kepada aparat penegak hukum khususnya Kejari Tanjung Jabung Barat. Tidak mungkin mereka tidak tahu barang ini. Karena apa? Karena ini untuk menyangkut hajat hidup orang banyak. Bagaimana kalau barang ini tidak terkontrol, yang obat kadaluarsa dikonsumsi masyarakat? Bukan timbul sehat, akan timbul penyakit baru. Kejahatan kemanusiaan. Ini sudah keterlaluan. Maka dari itu kami menduga hal ini sudah berlangsung lama. Ingat, ketika apapun itu kegiatannya, baik itu lelang, baik itu e-katalog, dan ini semuanya kan bisa dimainkan, ya kan? Kami menduga ada pengatur untuk kegiatan ini yang dikontrol oleh satu orang, aktor intelektualnya. Jadi mereka tidak di dinas dan juga tidak di perusahaan. Mereka ini broker. Jadi makanya timbul kegiatan ini ketika ada masa waktu 3 bulan dan 6 bulan. Kenapa barang ini dibeli? Itu masalahnya. Kenapa tidak beli yang 1 tahun? Yang memang siklus anggaran kan 1 tahun. Kalau 6 bulan dan 3 bulan, tentunya kita curiga. Komisinya pasti besar. Ini cukup luar biasa. Kalau aparat penegak hukum, khususnya Kejari tidak masuk di ranah ini, kami curigai bahwa hal ini ada konspirasi kuat. Ini warning bagi Kejari Tanjung Jabung Barat. Ketika tidak melakukan pemeriksaan dan pengususan lebih dalam terkait permasalahan ini, maka saya yakinkan Anda saya laporkan ke Kejaksaan Agung. Terima kasih. Selain Kejati, Abdullah pun mendesak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat untuk segera mengusut dugaan korupsi proyek obat puskesmas tersebut. Dari Kota Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan. Kami dari kegiatan ataupun proyek